Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Melia Sapira dengan NIM 1020 32330049. Saya akan mempresentasikan tentang Benchmarking Lab Edition ERP Laboratorium dengan judul Insights Logistics Benchmark Sistem Perencanaan Terintegrasi pada tanggal 20 April 2026. Dengan table of content atau daftar isi, yaitu pertama, apa itu lab PPSL dan lab ERP. Yang kedua, kenapa kita harus benchmark. Kemudian tujuan benchmarknya apa sih. Terus keenam, rundown kegiatan. Ketujuh, output dari kegiatan. Dan kedelapan, penutup. Kemudian apa itu lab perencanaan dan pengendalian sistem logistik. Lab perencanaan Laboratorium PPSL adalah lab yang berfokus pada pengembangan sistem logistik dan penelitian di bidang sistem logistik termasuk perencanaan, rancangan, analisis, dan optimalisasi sistem logistik. Nah, lab ini berada di bawah naungan Opsim Lab, jurusan S1 Digital Supply Chain, Fakultas Rekayasa Industri. Kemudian yang kedua, apa itu Lab Enterprise Resource Planning atau ERP? Laboratorium ERP adalah lab yang berfokus pada sistem perangkat lunak terintegrasi yang digunakan untuk mengelola seluruh proses bisnis dalam sebuah perusahaan seperti akuntansi, logistik, produksi, SDM, dan lain-lain. Kemudian lab ini bersifat independen yang berada di jurusan S1 Sistem Informasi Fakultas Rekayasa Industri. Kenapa lab ERP dan lab PPSL harus melakukan benchmarking? Perencanaan dan pengendalian sistem logistik merupakan komponen penting dalam efisiensi rantai pasok. Untuk memahami implementasinya secara nyata, mahasiswa perlu mengenal sistem digital yang digunakan industri seperti ERP atau Enterprise Resource Planning. Nah, Lab ERP Telkom University menjadi destinasi benchmark yang ideal karena menyediakan simulasi nyata perencanaan sistem logistik yang terintegrasi. Kemudian tujuan dari benchmark yaitu yang pertama mengamati praktik perencanaan logistik berbasis ERP, kemudian mengetahui peran modul MRP atau Material Requirement Planning dan Inventory Control dalam sistem digital, kemudian pengenalan sistem ERP dan penerapannya di dunia industri. Keempat, demo modul ERP yang mencakup MRP atau Material Requirement Planning, Inventory, dan Purchasing. Kemudian studi kasus siklus perencanaan hingga pengendalian logistik. Kemudian ada diskusi dan knowledge sharing dengan tim lab ERP Telkom University, dan terakhir mengembangkan wawasan implementasi logistik satset tanpa sistem manual. Kemudian ada rundown kegiatan seperti yang di bawah ini. Yang pertama ada pembukaan selama 10 menit oleh pembawa acara, kemudian ada sambutan dari koordinator lab PPSL selama 5 menit, sambutan koordinator, kemudian ada sambutan koordinator dari lab ERP selama 15 menit, sambutan koordinator, keempat ada pengenalan lab ERP selama 15 menit yang mencakup profil lab, software ERP yang digunakan, kemudian peran ERP dalam logistik. Kemudian kelima ada pengenalan lab PPSL dengan profil lab, software PPSL yang digunakan, peran PPSL dalam logistik. Kemudian ada demo sistem lab ERP dengan durasi selama 1 jam. Yang demo sistem ERP-nya ada MRP dan inventory control, kemudian simulasi alur permintaan hingga pemesanan barang, kemudian mengerjakan studi kasus mini. Kemudian yang ketujuh ada pengerjaan mini study case antar mahasiswa selama 30 menit, mengerjakan study case secara tim antar jurusan yang berbeda. Kemudian yang kedelapan ada diskusi dan tanya jawab selama 15 menit, tanya jawab teknis dan penerapan, kemudian refleksi dari peserta serta dosen yang hadir. Kemudian yang kesembilan ada sesi dokumentasi dan penyerahan plakat selama 15 menit dengan keterangan dokumentasi, penyerahan kenang-kenangannya dalam bentuk opsional. Kemudian yang terakhir ada penutup selama 5 menit dan keterangannya yaitu penutup. Kemudian output dari kegiatan benchmarking ini yang pertama memahami penerapan ERP dalam perencanaan logistik, kedua menghubungkan teori PPSL dengan praktik industri, yang ketiga mengenal tools digital seperti SAP atau Odoo, yang keempat membuka peluang kolaborasi antar lab, yang kelima meningkatkan kesiapan menghadapi industri logistik 4.0.
Baik, sekian dari saya atas presentasi benchmarking lab edition kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.